Kebijakan terbaru Deddy Mulyadi, antara terobosan dan kontroversi. Saudara-saudara sekalian, dalam beberapa bulan terakhir, nama Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, menjadi sorotan publik sejak resmi dilantik sebagai Gubernur Jawa Barat periode 2025 sampai 2030. Ia langsung memperlihatkan gaya kepemimpinan yang khas, cepat, tegas, berani mengambil risiko, dan penuh dengan kejutan. Kebijakan-kebijakan yang ia keluarkan bukan hanya berorientasi pada program jangka panjang, tetapi juga penuh dengan langkah-langkah spontan yang segera dijalankan di lapangan. Hal ini membuat sebagian masyarakat menganggap Deddy sebagai pemimpin yang progresif, tidak bertele-tele, dan berani. Namun di sisi lain, banyak juga yang menilai bahwa kebijakannya terlalu keras, kontroversial, bahkan berpotensi melanggar hak-hak tertentu. Mari kita bahas secara lebih mendalam, satu persatu, kebijakan terbaru yang telah ia keluarkan. Pertama, pendidikan dan shock terapi. Sektor pertama yang disentuh Deddy Mulyadi adalah pendidikan. Ia menilai bahwa problem terbesar generasi muda bukan semata-mata kualitas akademik, melainkan soal disiplin, karakter, dan moralitas. Dari sinilah lahir konsep shock terapi. Apa yang dimaksud dengan shock terapi? Deddy menganggap bahwa untuk memperbaiki moral generasi muda, diperlukan kebijakan yang mengejutkan, bahkan mengguncang, agar mereka sadar dan bisa berubah. Beberapa langkah yang diambil antara lain, penempatan siswa bermasalah di barak militer. Siswa yang dianggap melakukan pelanggaran berat, tidak disiplin, atau berperilaku negatif, akan dibina di barak militer, bersama aparat TNI dan Polri. Tujuannya bukan untuk menghukum, tetapi untuk membentuk karakter disiplin, tangguh, serta menumbuhkan rasa hormat. Jam masuk sekolah lebih pagi. Deddy memajukan jam masuk sekolah menjadi jam 6:30 pagi. Ia beralasan, dengan masuk lebih pagi, anak-anak terbiasa bangun lebih awal, lebih disiplin, dan memanfaatkan waktu dengan baik. Penerapan jam malam bagi pelajar. Melalui kebijakan ini, siswa dilarang berkeliaran di luar rumah setelah jam tertentu di malam hari. Tujuannya jelas, mengurangi pergaulan bebas, tawuran, hingga potensi kriminalitas. Kebijakan ini menuai pro dan kontra. Ada orang tua yang setuju karena menganggap anak mereka lebih terkontrol. Namun ada pula yang khawatir. Bagaimana dengan anak yang harus pulang malam karena belajar tambahan? Bagaimana dengan hak anak untuk beraktivitas di ruang publik? Amnesty International bahkan menyebut kebijakan jam malam ini bisa dianggap melanggar hak asasi anak. Kedua, pemutihan pajak kendaraan. Kebijakan lain yang cukup populer di mata masyarakat adalah pemutihan pajak kendaraan bermotor. Deddy memutuskan bahwa denda keterlambatan pajak dihapuskan, sehingga masyarakat cukup membayar pokok pajaknya saja. Bagi rakyat kecil, ini tentu meringankan beban. Banyak masyarakat yang selama ini menunggak pajak karena kesulitan ekonomi. Dengan adanya pemutihan, mereka lebih bersemangat untuk melunasi kewajiban. Namun, tentu saja kebijakan ini punya implikasi fiskal, penerimaan daerah berkurang. Tetapi Deddy menilai, dalam jangka panjang, kepatuhan masyarakat akan meningkat, dan penerimaan pajak bisa lebih stabil. Ketiga, restrukturisasi anggaran Rp5 triliun. Salah satu langkah besar yang ia lakukan adalah mengalihkan dana sebesar lebih dari Rp5 triliun dari pos-pos anggaran yang dinilai kurang produktif menuju program-program prioritas. Dana tersebut, menurut Deddy, dialokasikan untuk pembangunan ruang kelas baru, pembinaan karakter, hingga kebutuhan mendesak masyarakat. Langkah ini menunjukkan keberanian politik sekaligus integritas, sebab ia juga meminta KPK untuk mengawasi penggunaan anggaran agar transparan dan tidak ada penyalahgunaan. Namun, sejumlah pengamat mengingatkan bahwa perubahan anggaran yang terlalu drastis bisa mengganggu jalannya program lain yang juga penting. Keempat, kebijakan spontanitas untuk kesejahteraan. Satu hal unik dari gaya kepemimpinan Deddy Mulyadi adalah spontanitas. Ia bisa saja hari ini melakukan kunjungan, melihat masalah di lapangan, lalu langsung membuat kebijakan baru. Contohnya, saat melihat wisata ilegal di daerah, ia langsung memerintahkan pembongkaran. Ketika menemukan lahan sempadan sungai yang dipakai secara ilegal,
Ia langsung instruksikan pembebasan. Ada pula eda kompensasi untuk pemilik kendaraan tak bermotor yang tiba-tiba muncul saat dialog dengan masyarakat. Model kepemimpinan semacam ini membuat masyarakat merasa pemimpin dekat dengan rakyat, responsif, dan tidak bertele-tele. Namun para birokrat kadang kerepotan karena kebijakan yang spontan sering belum disertai payung hukum atau mekanisme teknis yang jelas. Kelima, kontroversi di dunia pendidikan. Kembali lagi ke dunia pendidikan. Beberapa kebijakan Dedi memunculkan kontroversi besar. Kelas 50 siswa. Ia menaikkan kapasitas kelas dari 36 menjadi 50 siswa. Menurutnya, ini solusi agar anak-anak lebih banyak bisa masuk sekolah negeri. Tetapi para guru mengeluhkan beban yang semakin berat, ruang kelas yang tidak memadai, serta menurunnya kualitas pembelajaran. Penempatan siswa di barak militer. Banyak pihak menilai hal ini bisa berdampak psikologis. Anak yang seharusnya mendapat pendekatan edukatif bisa merasa diperlakukan kasar. Jam malam. Beberapa organisasi HAM bahkan menuntut kebijakan ini dicabut. Semua ini memperlihatkan bahwa kebijakan Dedi Mulyadi meski punya niat baik, juga rawan menimbulkan masalah baru. Keenam, reaksi masyarakat dan tokoh publik. Masyarakat Jawa Barat terbelah. Sebagian mendukung, menyebut Dedi sebagai pemimpin yang berani dan tidak hanya berbicara. Mereka melihat ada ketegasan yang sudah lama dirindukan. Namun sebagian lain menilai gaya kepemimpinannya terlalu keras, bahkan cenderung otoriter. Tokoh pendidikan, aktivis HAM, hingga organisasi perlindungan anak, semuanya memberikan catatan kritis. Ketujuh, harapan ke depan. Apapun pro dan kontranya, kebijakan-kebijakan ini menunjukkan satu hal. Dedi Mulyadi ingin menghadirkan perubahan nyata, cepat, dan dirasakan langsung. Yang perlu dia jaga adalah bagaimana memastikan kebijakan itu punya dasar hukum yang kuat, tidak melanggar hak dasar masyarakat, dan tetap bisa berkelanjutan. Karena kebijakan yang hanya bersifat spontan, meski berdampak sesaat, bisa kehilangan efeknya jika tidak ditopang dengan sistem yang baik. Penutup, demikianlah rangkaian kebijakan terbaru dari Dedi Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat. Dari Syak terapi di dunia pendidikan, pemutihan pajak, restrukturisasi anggaran triliunan rupiah, hingga kebijakan-kebijakan spontan yang langsung dirasakan masyarakat. Sosok Dedi Mulyadi sekali lagi menunjukkan dirinya sebagai pemimpin yang berbeda, berani, cepat, kadang kontroversial, tetapi selalu menghadirkan perdebatan publik. Kini, masyarakat menunggu, apakah kebijakan-kebijakan ini akan menjadi jalan bagi perubahan positif yang berkelanjutan, ataukah justru memunculkan masalah baru di masa depan? Satu hal yang pasti, gaya kepemimpinan Dedi Mulyadi telah meninggalkan jejak yang sulit diabaikan. Dan perjalanan 5 tahun ke depan akan menjadi ujian apakah semua terobosan ini benar-benar membawa kemajuan bagi Jawa Barat.